pilihan yang akan diisi oleh PK. Nah, sebelum kita bermain, aku mau sedikit jelasin tentang kerjasama tim dan komunikasi. Di sini ada yang tahu apa itu kerjasama? Ada yang tahu? Ya, melakukan sesuatu dengan bersama. Betul. Jadi kerjasama tim tentu tadi saling membantu dan melakukan secara bersama-sama gitu. Jadi kerjasama tim adalah usaha bersama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya kayak di sekolah, kayak kerja kelompok, piket kelas, atau misalnya kalau pas ada lomba, kayak itu kan ada bentuk kerjasamanya nih. Terus kalian tahu nggak sikap apa aja yang harus kalian lakuin ketika kerjasama? Mendengarkan ucapan yang diberikan teman. Betul, dua-duanya. Jadi sikap dalam kerjasama yang pertama saling menghargai pendapat teman. Betul, tadi masuk juga. Terus membagi tugas secara adil. Lalu yang ketiga menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah, jadi kalian kalau misalnya lagi berkelompok, ya nanti pas aku ngelakuin permainannya, yang pertama kalian harus saling menghargai pendapat teman. Jadi kalian harus dengerin temannya ngomong apa. Jadi jangan saling egois. Terus membagi tugas secara adil. Terus yang ketiga menyelesaikan tugas bersama-sama. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang kerjasama ya. Sekarang tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi komunikasi itu proses penyampaian ide, informasi, ataupun pesan dari orang ke orang lain. Nah, ada yang tahu nggak sikap dalam komunikasi yang baik itu harus kayak gimana aja? Misalnya kalian nih lagi ngobrol sama teman, kan itu disebutnya komunikasi. Nah, sikap apa sih yang harus kalian lakuin dalam ngobrol sama teman? Yang menangkap saat temannya lagi ngomong. Betul. Jadi sikap dalam komunikasi yang baik itu yang pertama mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kalau misalnya ada yang lagi menyampaikan maka kalian harus dengerin. Terus yang kedua menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga menyampaikan pendapatnya dengan jelas. Kenapa sih harus melakukan kayak gitu? Jadi biar pesan apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke orang yang didengar. Nah, terus juga dalam kerjasama sama komunikasi efektif itu ada manfaatnya. Di sini siapa yang tahu manfaat dari kerjasama tim dan komunikasi? Apa? Dapat mempererat hubungan. Betul. Jadi manfaat dari kerjasama tim dan komunikasi yang pertama, pekerjaan atau tugas kita jadi lebih cepat. Misalnya di dalam kelompok kan kadang tugas tuh cepat selesai karena dikerjainnya bareng-bareng. Terus tadi yang kedua yang tadi disampaikan benar, membangun hubungan pertemanan lebih erat. Dan yang ketiga menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan. Kalian kan biasanya kalau misalnya ngerjain tugas secara berkelompok lebih seneng kan. Nah, tadi kan udah aku sampaikan ya sedikit materi tentang kerjasama dan komunikasi efektif. Nah, sekarang langsung ke pembagian kelompok.
apa itu komunikasi atau kerja sama tim. Lima adalah kelompok yang melakukan kegiatan segera sama-sama dan meningkatkan sebelumnya. Betul. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga di pertemuan nanti kita lebih baik lagi ya. Semoga bisa lebih kondusif, bisa lebih mendengarkan. Terima kasih untuk hari ini.